Baik, selamat bertemu lagi di kuliah 6 ya. Oke, kita biasakan hal yang baru sebelum keyakinan kita masing-masing ya. Kita belajar nomor materi di kuliah topik 6 ya. Kali ini kita akan belajar tentang mikroprosesor ya. Jadi harapannya di pertemuan ini ya masih prosesor, kemudian bagaimana kuliah kali ini kita mulai loading juga di Miro nih. Nah, kita tuh di sini. Ini awal semester jadi kadang link-link itu berubah ya. Foldernya pindah entah kemana ya. Jadi dosennya harus merefresh lagi. Oke. Langsung kita ke materi aja. Kalau kamu download materi tadi isinya nih ya. Jadi saya ulang lagi, sejarah microcontroller tidak terlepas dari sejarah mikroprosesor atau sejarah komputer sendiri. Ya awalnya yang bisa dikembangkan orang tuh komputer analog ya. Ini John Napier, Wilhelm Leibniz, Charles Babbage ini yang mengembangkan komputer-komputer generasi awal ya. Nah, Charles Babbage ini, kalau Charles Babbage sudah pakai metode komputer digital ini. Mungkin, tapi waktu itu metode digital yang dikenalkan oleh Charles ini menggunakan punch card ya. Punch card itu kartu yang dilubang ya. Prinsipnya sama seperti kalau kamu naik kereta ya. Mungkin ini idenya Charles itu muncul idenya dari sini ya. Kalau kita naik kereta itu kan dikasih kartu karcis ya. Nah, untuk menandai bahwa karcisnya ini sudah diperiksa oleh kondekturnya ya, yang meriksa karcis di kereta itu kan dilubangi ya, kartu dilubangi. Nah, ini cara sebabnya berpikir kita bisa menggunakan prinsip itu untuk membuat mesin hitung dengan sistem digital ya. Jadi dengan cara kartu yang dilubang gitu. Jadi sebenarnya masih mekanik juga gitu ya, digital tapi mekanik gitu ya. Tahun 1835 mungkin belum ditemukan komponen elektronik yang bisa mengimplementasikan sistem digital. Komponen elektronik yang bisa mengimplementasikan digital tuh transistor ya. Nih, mulai George Bull ini, mungkin dia sudah pakai operasi binary ya, operasi biner ya. Nah, yang transistor itu ya, tahun 1946 ya. Ini sudah sangat maju komputer digital banyak. Tapi von Neumann ini dianggap sebagai komputer elektronik yang pertama dibuat ya, tahun 46 ya. Bahkan ini katanya von Neumann belum pakai transistor malah nih. Ya. Tapi dia sudah menggunakan arsitektur komputer yang sehingga sekarang itu kita pakai ya. Jadi nanti kita lihat ya seperti apa arsitektur komputer dasar kita tuh ya. Baru tahun 48 ditemukan transistor sehingga komputer itu bisa dibuat lebih cepat lagi dan sudah bisa dikembangkan software. Jadi komputernya sudah bisa diprogram gitu ya. Bisa diprogram. Nah, tahun 59 lebih maju lagi sudah ditemukan integrated circuit. Jadi IC itu adalah komponen yang sebenarnya di situ isinya transistor ya. Jadi awalnya mungkin ratusan transistor yang bisa dipadatkan ke dalam satu perangkat yang disebut IC ini. Awalnya mungkin itu nggak terlalu banyak, mungkin hanya puluhan sampai ratusan IC. Kalau sekarang kalau kamu buka laptop kamu itu prosesor kamu itu isinya miliaran transistor ya. Jadi miliaran transistor bisa dipadatkan dalam satu IC. Nah, jadi sudah sangat jauh banget itu perbedaannya. Ini kalau tahun 59 itu satu IC mungkin hanya terdiri dari beberapa puluh sampai ratusan transistor. Ya. Transistor itu kalau kamu buka radio komponen elektronik yang kakinya 3 ya. Nah, buka aja kalau kamu elektronik di rumah ada, apalagi yang elektronik yang model lama itu masih transistornya masih ada di situ yang kelihatan oleh mata yang besar. Kalau sekarang komponen kecil ya, ini susah dilihat secara langsung ya. Nah, tahun 71 baru muncul perusahaan Intel ini yang lebih canggih, dia mengembangkan mikroprosesor pertama yang dikembangkan Intel ini yang terdiri dari 2.250 transistor. Nah, bayangkanlah tahun 71 aja transistor yang dipadatkan baru 2.250 transistor. Itu sudah menghasilkan komputer generasi kedua nih, yang Intel 8008 ini ya. Ini nenek moyangnya Intel 86X ya. Kalau yang kamu pakai Intel itu kan 86X istilahnya generasinya. Itu nenek moyangnya 8008 ini. Nah, itu baru terus berkembang lagi tahun 72 muncul generasi TMS 100 kalau kita lihat sejarahnya. Nah, komputer 16 bit tahun 78 ini. Baru tahun 78 muncul yang generasi 8086 ini ya. Nah, 8086 inilah yang prosesor Intel ya.
buatan arsitektur Intel ini yang berkembang sampai sekarang ya. Dari 16 bit sekarang sudah nah nggak tahu prosesor yang 128 bit sudah ada belum ya? Kalau yang umum dipakai sekarang kan kamu tuh 64 bit ya. Nah, kalau 64 bit ya untuk menjalani Windows 10 ke atas aman ya. Kalau kamu komputernya masih 32 bit pasangi Windows 10 nah berat ya kan gitu aja bedanya. Kalau yang 32 bit itu Windows 7 ya, Windows 7, Windows XP nah ke bawah ya. Itu baru dia jalan ya. Oke. Tuh terus tahun 80 muncul Intel 8051. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau secara kasat mata ya. Ini apa bedanya mikroprosesor dengan mikrocontroller? Seiring berkembang zaman, piranti aplikasi pada mikrocontroller semakin berkembang sehingga dapat dibedakan antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Kalau mikroprosesor ini adalah CPU. Nah, jadi kalau kamu nyebut CPU itu intinya adalah mikroprosesor kamu ya. Kamu laptopnya hebat canggih pakai yang generasi 7 ya. Di dalamnya berupa single chips ya. Komponen dari CPU jadi di dalam mikroprosesor ini ada bagian-bagian ya. Ada bagian namanya arithmetic and logic unit ALU ya, instruction decoder. Jadi yang menerjemahkan perintah ya. Jadi perintah bahasa mesin ya. Nah, kalau kamu bikin program itu kan perintahnya bahasa gitu ya. Kalau pakai bahasa C untuk mencetak tulisan pakai sistem out print line, nah misalnya gitu ya. Itu kan bahasa kita ya. Nah, kalau mesin sebenarnya nggak tahu bahasa itu ya. Untuk mengubah bahasa kita menjadi bahasa mesin itu ada decodernya nih di prosesor kamu ya. Jadi dia ada tabel perintah gitu di dalam. Kemudian ada register ya. Nah, register ini tempat semacam memori kecil ya yang dipakai untuk menyimpan data yang siap dieksekusi oleh prosesor ya. Misalnya saya kamu menghitung di program kamu ada rumus A ditambah B simpan ke C ya situ ya. Nah, jadi jumlahkan isi variabel A dengan variabel B hasilnya simpan di C gitu ya. Nah, itu saat prosesor mau menjalankan operasi penjumlahan tadi gitu ya, itu isi variabel A dan B harus berada di register. Nah, dia di register dulu. Yang tadinya kalau A dan B itu kan di memori ya. Kalau kita mendefinisikan variabel di program kita ya, kita bikin integer A, integer B ya, itu ya. Itu kan posisi data dari A dan B itu ada di memori. Nah, saat prosesor siap-siap mengeksekusi, maka dia akan dipindah di register ya, baru nanti dieksekusi operasinya mau dijumlah, dikurangi, dikali dan terusnya. Tuh, terus ada komponen lagi di dalam CPU namanya bus control circuit. Jadi bus control circuit itu untuk mengatur jalur ya, jalur data ya antara arithmetic logic unit dengan memori misalnya ini. Terus prosesor dengan I/O ya, perangkat-perangkat input output ya, itu semuanya kan dikendalikan oleh prosesor ya. Nah, jadi misalnya kalau ada I/O yang mau masuk data misalnya, ada interrupt ya, data interrupt, nah dia harus ngasih sinyalnya ke prosesor deh untuk memberikan hak supaya data ini bisa masuk ke buffer atau belum nah itu. Nah, tuh komponen-komponen CPU ya. Jadi sebenarnya di dalam CPU ini kompleks di dalamnya ya. Nah, mikrokomputer adalah mikroprosesor yang dihubungkan dengan rangkaian pendukung. Nah, jadi kalau sebuah mikrokomputer berarti prosesor ini dihubungkan ya, ada RAM ya, ada piranti I/O ya. Piranti I/O itu contohnya driver yang nyambung ke hard disk kamu ya, atau driver yang nyambung ke card LAN kamu ya, kartu jaringan ya. Nah, atau perangkat yang nyambung ke sistem serial kamu ya, ke keyboard, ke monitor, nah gitu ya. Kalau monitor itu untuk perangkat piranti output, kalau keyboard kan piranti input, nah gitu ya. Komponen I/O dan memori, nah, kalau memori itu untuk menyimpan program dan data ya, ditempatkan bersama untuk membentuk komputer kecil, nah gitu ya. Jadi kalau sebuah komputer dia harus mencakup di dalamnya ada komponen I/O, ada prosesor, ada memori, nah gitu ya. Oke, jika komponen yang menyusun sebuah mikrokomputer diletakkan bersama dalam sebuah chip silikon, maka disebut mikrocontroller. Nah, jadi sebuah mikrocontroller ya dia sebuah komputer kecil sebenarnya. Nah, karena di situ ada CPU-nya, ada memorinya, dan terusnya. Ya. Nah,
Nah, ini arsitektur mikroprosesor ya. Tadi sudah kita singgung ya, di dalam sebuah mikroprosesor ya ada arithmetic logic unit, ada register unit, ada untuk mengendalikan perintah yang sedang berarti kalau nggak salah saya sudah bikin objek ya. Oke, ini coba saya ini, saya sudah bikin objek ya. Coba kita diskusi. Kamu, bentar ya, saya bikin tag dulu ya, Miro nih. Ini cara bikin ini, tag untuk diskusi ya. Nih, jadi, gitu ya. Diklik ini, terus bikin kotaknya ya. Ini topik 6 embedded microcontroller. Itu ya. Tentang perbandingan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, coba siapa yang bisa merespon tag yang saya bikin ini ya. Terus kamu coba merespon ya. Nah, perbandingannya itu mencakup apa saja ya. Ini kamu merespon controller yang kamu tahu ya. Nah, coba bisa berbasis majulan ini. Boleh kita bebas diskusi aja. Nah, bagus ini udah masuk. Nah, saya bisa tuh baru satu nih yang masuk ya. Nah, kalau di Zoom berapa nih? Coba saya lihat ya. Oh, di Zoom ada 5 nih. Silakan ayo gabung di Miro semua ya. Nah, saya bikin tag lagi misalnya bagaimana arsitektur mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, coba boleh dengan gambar jelasnya ya. Nah, coba yang geser ke tengah dikit ya, si Muhammad Rangga. Nah, gitu, oke, bagus. Nah, biar kelihatan ya. Bagus, Muhammad Rangga sudah merespon nih. Oh, ada 2 yang masuk, bagus. Nah, ini seru kita kalau pakai ini loh. Jadi kamu aktif ya. Oh, ini yang pakai anonim tuh ya, kalau bisa pakai nama benar ya. Jadi kita tahu ya. Ini saya juga ngabsen ya, siapa yang aktif sama tidak ya. Oke, Rangga ini sudah merespon bahwa yang kalau mikroprosesor ini sebuah chip CPU yang di dalamnya terdapat arithmetic logic unit, register. Nah, ya, sudah kita jelasin tadi. Kalau mikrocontroller contohnya adalah AVR ya. Nah, memang dia prototipenya ada banyak mikrocontroller. Ada AVR, ada Atmega, ada kalau Wemos, nah lain-lain itu ya. Nah, ini kalau si Muhammad nih bilang mikrocontroller yang generasi AVR ini sebuah chip yang di dalamnya sudah terdapat CPU, ROM, RAM ya, ada I/O, ada clock dan piranti lainnya. Bagus, oke. Ya, jadi ya memang mikroprosesor dan mikrocontroller tuh mirip komponennya ya. Ya. Karena memang dia punya peranan yang sama. Mungkin beda di kapasitas saja ya. Kalau prosesor komputer kamu ya jelas kapasitasnya besar. Ada di pasaran saat ini arsitekturnya 8 bit ya. Nah, itu bedanya. Kalau mikroprosesor kamu pakai i7 kan sudah paling nggak 64 bit ya. Nggak tahu yang 128 bit ada nggak sekarang komputer. Kalau yang muncul 128 bit lebih hebat lah, kenceng lagi deh. Tentu dia butuh memori yang lebih besar lagi, butuh hard disk yang besar lagi gitu ya. Tapi dia bisa ngolah data yang besar lagi. Nah, ada yang masuk lagi nih. Ya, yang satu nih siapa namanya pakai anonim nih. Coba di tag kotaknya digeser ke kanan dikit lagi. Nah, supaya kelihatan ya. Supaya kelihatan di zoom-nya ya. Oke. Oke. Siapa namanya lah. Ini enggak kelihatan lah pakai anonim ya. Arsitektur mikroprosesor berkaitan dengan bangunan rencana desain sebuah mikroprosesor yang disebut dengan feature mikroprosesor. Bisa dipelajari dengan baik dengan internal software hardware design. Oke. Nah, lanjutlah, boleh bebas kita ngomongnya di sini ya. Ya dah. Nah, kamu sendiri nanti yang akan menelaah gitu ya. Oke, sekarang coba kita mendiskusikan arsitekturnya. Apa perbandingan arsitektur mikroprosesor dengan mikrocontroller. Nah, ini sudah ada contohnya nih. Kalau ini mikroprosesor ya, arsitekturnya seperti ini. Ya, dalamnya ada arithmetic logic unit ya yang berfungsi bertugas untuk melakukan hitungan aritmatik ya, menjumlah, mengurangi, membagi, ada itu. Ada register unit, ada control unit. Jadi sebenarnya prosesor kita ini tidak mengakses langsung data yang ada di memori ya, apalagi di hard disk ya. Tidak ya. Nah, dia sebenarnya hanya mengeksekusi data yang ada di register unit ini. Nah, untuk memindahkan data yang ada di memori utama RAM ya, RAM kamu ke register ini melalui bus ya, melalui bus data gitu. Gitu cara ada kerjanya ya. Kalau bagaimana memindahkan data dari hard disk ke memori kamu, nah itu ada melalui operating system ya, operating systemnya yang bekerja dia. Ada banyak algoritma, dia bisa menerapkan banyak algoritma antrian proses ya. Nah, ini arsitektur beserta contohnya ya, contoh chipset Intel Core i7. Nah, untuk membangun fungsi sebuah
komputer mikro, sebuah mikroprosesor harus dilengkapi dengan memori yang biasanya memori program yang hanya bisa dibaca. Oh ya, jadi gini, tabel perintah ya, tabel bahasa mesin, tabel kode bahasa mesin gitu tepatnya. Itu harus digandengkan dengan prosesor ini ya, supaya prosesor ini tahu apa yang dia harus lakukan itu. Perintah-perintah dasar apa yang harus dilakukan. Nah, deretan perintah bahasa mesin tadi disimpan ke dalam memori yang namanya ROM ini, read only memory. Nah, kalau di operating system atau di mata kuliah arsitektur komputer kamu belajarnya ini ROM ini apa namanya, berisi basic input output ya, berisi BIOS ya, BIOS ya. Nah, BIOS itu juga berkembang teknologi ya, karena itu ada versi-versinya ya. Nah, itu isi dari ROM ya. Nah, ada lagi perangkat memori yang namanya RAM ya, random access memory, itu yang dipakai untuk meletakkan kode program kamu ya. Kode program kamu yang sudah dikompilasi, kalau kamu eksekusi maka dia akan diletakkan di memori utama ya. Nah, ini arsitektur mikroprosesor yang lebih detail lagi ya. Nah, ini disertai dengan jalur busnya ya. Jadi kontrol busnya. Nah, di sini ada bagian control unit, ada instruction register. Jadi control unit itu untuk menentukan urutan perintah yang akan dieksekusi ya. Dia selalu berisi alamat instruksi yang akan dieksekusi gitu ya. Jadi instruksinya kan ada di memori utama ya. Nah, di alamat berapa ya? Nah, itu akan ditentukan isi dari instruction register ini yang terhubung dengan control unit ya. Gitu. Terus nanti perintahnya apa ya? Apakah mau menjumlah, mengkalikan? Nah, itu dikerjakan oleh komponen arithmetic logic unit ini. Nah, akumulator bisa dipakai untuk menyimpan hasil proses ya. Hasil perkaliannya berapa? Nah, taruh di akumulator itu ya. Nah, dan terusnya. Tuh, ini arsitektur komputer yang lebih detail. Nah, apa fungsi dari masing-masing komponen mikroprosesor bisa dibaca di sini ya. Ada 3 komponen penting ya, yaitu arithmetic logic unit, control unit, dan register. Oke, nah ada lagi masuk ini. Yang namanya arsitektur mikrokontroller. Nah, boleh. Coba ada yang nempel ke gambar arsitektur tadi ya. Nah, kalau screenshot dari sini boleh. Bisa. Ini caranya kalau mau nempel gambar ya. Ini saya print screen boleh. Terus kamu buka aja program Paint ya. Diedit ya, di cropping dulu gambarnya ya. Terus ini, nah, sudah nih. Terus di cropping ya. Saya pakai program cropping yang paling simpel aja di komputer kamu ada. Terus kamu buka tag bar. Saya taruh di sini. Saya Ctrl V. Atau langsung di Ctrl V. Kalau saya Miro-nya ini pakai aplikasi ya. Jadi kelebihannya Miro adalah disinstall ya pakai yang di jalan di browser juga ada gitu. Oke, ini arsitektur mikroprosesor ya. Detail ya, ya. Kalau kamu hanya butuh informasi denahnya, ya mungkin denahnya seperti ini denahnya ya. Gambar yang lebih detail tadi gitu ya. Ini ya denahnya adalah denah rumahnya ya. Ctrl V, cropping juga ya. Tetap saya taruh linknya di situ ya. Jadi nanti sambil jalan gitu bisa tetap mendiskusikannya gitu ya. Itu. Kamu boleh kalau punya gambar arsitektur yang lain sambil browsing juga boleh ya. Nah, ini arsitektur dari mikroprosesor ya, blok diagram dan ini arsitekturnya ya. Silakan yang coba kalau kamu cari ini kan i7 ya. Kalau yang paling canggih itu Ryzen, arsitekturnya nggak beda, boleh kamu browsing ya. Sebelum kita lanjut ke microcontroller, coba. Siapa yang bisa menunjukkan gambar arsitektur dari prosesor generasi atau keluarga AMD ya? AMD itu made in Jerman masalah, buatan Jerman itu, keren itu. Sebenarnya lebih kenceng ya. Tapi orang kita lebih populer minded dengan Intel ya. Ya masing-masing punya kelebihan kekurangan sih. Kalau prosesor tuh kenceng biasanya panas, itu kelemahannya ya. Nah, coba siapa yang bisa menunjukkan gambar arsitektur mikroprosesor generasi AMD coba. Ya intinya sama sih. Mungkin hanya beberapa ini. Kalau cari di Google boleh. Nah, jadi catat bahwa intinya sebuah mikroprosesor itu ada 3 bagian penting nih ya, ALU, arithmetic logic unit, control unit, dan register. Sementara ya untuk jalur data ya, atau yang disebut dengan bus ya,
bus data yang ada dalam sebuah mikroprosesor ini ada 3 bagian ya. Nah, jadi jalan tolnya ya, jalan yang menghubungkan antar komponen di dalam mikroprosesor tadi ya, atau mikroprosesor dengan memori gitu ya juga ya. Itu ada 3 jalur, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Nah, gitu ya. Jadi ada jalur khusus yang dipakai untuk kontrol. Jadi misalnya ada perangkat I/O yang mau ngirim sinyal interrupt ya. Nah, berarti dia melalui control bus itu ya. Jadi minta waktu ke prosesor, ini ada hal penting mau dimunculkan di monitor. Kalau yang kamu sering tuh misalnya kalau kamu punya install aplikasi antivirus ya, itu ada kadang muncul notifikasi kan. Nah, untuk munculnya notifikasi tadi harus menginterrupt prosesor itu. Ini notifikasi ini data penting harus ditampilkan ya, supaya user lihat. Nah, itu sinyal acknowledge-nya dikirim lewat control bus. Kemudian address bus ini berarti jalur untuk terhubung dengan memorinya ya. Untuk mengakses data ya, karena data itu disimpan dengan alamat tertentu di memori ya, maka alamat mana yang mau diakses itu diakses melalui address bus ini. Sedangkan data yang tersimpan dalam sebuah alamat, jadi setelah alamatnya dikonekkan ya, ini saya butuh data di alamat sekian X, nah itu ya. Nah isi dari alamat X tadi adalah P misalnya, atau data A misalnya itu ya, nah, maka data A tadi akan dikirimkan ke data bus itu ya. Catat baik-baik, mungkin sampai tahu keluar di ujian ini soal MIT ya. Oke, begitu. Sambil kita lihat di mironya, ada nggak ya? Oh, ini nggak ada yang menemukan contoh arsitektur yang lain ini. Cuma 2 inilah yang ini padahal ada 6 nih. Ketika ada 5 ya masih. Kuliah dengan saya jangan pakai HP ya. Kalau pakai HP agak sulit ini gabung ke Miro ini saya catat ya. Sikanya Muhammad Rangga. Oh, sikanya Very Oke. Oke. Hanya Muhammad Rangga sama Very Oke nih yang gabung ke Miro Whiteboard. Masih ditunggu siapa yang bisa memunculkan gambar contoh arsitektur mikroprosesor yang lainnya. Caranya tadi ya, kalau kamu di browsing aja dari browser kamu boleh Mozilla Chrome ini, kalau udah ketemu gambarnya ditekan terus di cropping dulu gambarnya, kamu ngambil gambar yang mana gitu kan. Kayak ini di cropping, di blok, Ctrl C terus langsung kalau saya karena saya pakai Miro yang desktop ya, saya bisa langsung Ctrl P ini langsung saya paste ke di sini muncul gambar. Nah, kalau microcontroller gimana ya? Persamaannya adalah arsitektur microcontroller atau blok diagramnya tadi itu sama ya. Ya ada ALU, ada GU, ada register. Nah, itu yang dicatat ya. Nah, ini beberapa contoh microcontroller yang ada di pasaran ya. Yang paling banyak dipakai generasi Atmega sama Wemos ya. Wemos lebih murah ya. Nah, sekarang bagaimana arsitekturnya? Berdasarkan arsitekturnya microcontroller dibagi menjadi CISC dan RISC. Nah, nih. Jadi kalau microcontroller ada 2 ya, ada CISC, ada RISC. Ini berdasarkan teknologi yang dipakai untuk mengembangkan alatnya ya. Jadi kalau ya selain Arduino ya, yang biasanya pakai Atmega ya, itu juga ada sebenarnya microcontroller yang dibuat oleh Motorola, dibuat oleh Intel. Nah, ini lain kalau Intel 80C51. Nah, ya. Nah, dia pakai arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computer. Kalau yang Atmega, nah pakai teknologi RISC, Reduced Instruction Set Computer, gitu ya. Wemos mungkin sama dengan Atmega nih. Beberapa bagian biasanya ada pada microcontroller adalah bagian berikutnya. Beberapa bagian yang pasti ada ya, ada prosesornya, ada memorinya. Memorinya juga ada 2 bentuk ya, ada yang sifatnya permanen, ada yang sifatnya sementara ya, SRAM dan EEPROM. Ada bagian input output dan bagian timer atau counter ya. Itu arsitektur dari microcontroller. Nah, contohnya dari pasaran itu ya. Nah, ini arsitekturnya. Oh, lebih panjang ya. Ya sebenarnya kalau yang tadi yang microprocessor kan karena diambil intinya aja ya. Kalau didetailkan namun lebih lebar lagi dari ini. Ini hanya microcontroller 8 bit ya. Sudah segambarnya sedetail ini ya. Arsitekturnya. Jadi ini adalah arsitektur Atmega 8535. Mungkin kalau yang Motorola tadi atau Intel mungkin agak beda gambarnya. Nah, ini yang untuk Atmega. Oke, itu bedanya microcontroller dengan microprosesor ya. Jenis-jenis microcontroller ada Tiny AVR, ada AT90S, ada Xmega,
ada Atmega, ada SMega ya. Ada VR. Begini, kalau Atmega itu yang Arduino yang pakai ya, yang pengembangnya ya. Kalau AVR ini yang Wemos itu kalau nggak salah nih. Oke, nah bahasa pemrograman sudah di materi berikutnya nanti kita bahas pemrograman ya. Oke. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Kalau ini 7 terakhir ya. Oh, ada yang muncul lagi tagnya apa nih? Mau bikin apa nih terakhir? Oke, jadi lumayan kita pakai Miro ya. Agak seru, kamu bisa aktif ya. Nah, cuman saya minta nanti lebih aktif lagi nih. Jangan hanya 2 nih yang aktif. Saya kelihatan ya. Nah, Ferry sama si Muhammad enggak nih yang aktif. Padahal di Zoom-nya ini ada 6 nih, ada 6 mahasiswa ya. Kalau di siswa kalau nggak salah ada 9 ya. Kalau ada yang nggak pernah kuliah sudah bisa saya kasih C ya. Saya biasa ngasih C kalau nggak kuliah ya. Kasih tahu teman ya. Jangan nggak kuliah ya. Apalagi kuis nggak ikut ya. Nanti nggak ikut juga, nah sudah lah. Susah nah ngasih nilai bagus ya. Oke, nah, ada yang aktif. Jadi mungkin ini akan kita gunakan terus ya. Media pembelajaran Miro ya, supaya kita kuliahnya lebih interaktif ya. Yang ke depan mungkin kita lanjut dengan materi pemrograman. Nah, ini konsepnya. Nanti kita langsung praktek juga boleh. Gitu, kalau ada pertanyaan yang lainnya nanti bisa dipakai untuk aktif di forum ya. Ini ada forum di pertemanan. Kalau pertemuan ini oke, sampai ketemu di kuliah berikutnya. Atau ada pertanyaan? Boleh. Ini masih ada 3 menit kalau sebenarnya. Ada pertanyaan boleh di chat. Kita tunggu. Coba yang udah aktif di Miro tadi nanya coba. Siapa yang udah aktif di Miro nih? Siapa namanya ya? Andika, Jepri, Muhammad Ikhlas. Apa lagi bawahnya? Ini Yohanes, ini udah aktif di Miro ya. Jadi berikutnya saya minta semuanya aktif di Miro ya. Bisa download aplikasinya, bisa nih Miro ini. Kalau pakai aplikasi lebih enteng ya. Jalannya lebih enteng. Oke, kalau ada pertanyaan sampai ketemu di kuliah berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup sini.